Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah menghadiri undangan untuk briefing pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan yang nanti tentunya berkaitan juga dengan beberapa kebijakan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan ketugasan Bapak dan Ibu guru maupun karyawan. Nah, nanti untuk rekan-rekan kita yang hari ini tidak dapat bergabung baik karena tugas sekolah di dalam, di luar maupun karena izin, nanti akan kami berikan rekaman atau tayangan ulang hasil informasi pada siang hari ini. Oke, yang pertama Bapak Ibu, kami akan sampaikan dulu beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah untuk sukses PPDB tahun ajaran 2023-2024. Kemudian terkait dengan izin ketidakhadiran pegawai. Kemudian yang ketiga tentang membawa putra atau putri ke sekolah atau membawa anak ke sekolah. Kemudian yang keempat ini terkait dengan subsidi dan jam kosong. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan remedial dan potensi ketidaknaikan. Untuk beberapa hal ini sifatnya berlaku umum untuk guru maupun karyawan, tetapi untuk dua poin terakhir, walaupun ini nanti sifatnya hanya untuk guru, tetapi ada baiknya nanti Bapak Ibu karyawan juga mengetahui sistem yang ada atau yang berjalan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ini terkait dengan sukses PPDB 2023-2024. Yang info terakhir minggu kemarin ini sudah melaksanakan ASPD yang kalau dulu itu berlaku nasional, ada ujian nasional. Sekarang UN sudah dihapus, tetapi DIY masih menerapkan ujian yang bersifat terstandar di tingkat provinsi. Dan ini hanya berlaku untuk SD dan SMP. Nah, untuk program tersebut Bapak Ibu, tentu yang pertama kami memohon keikhlasan dari Bapak dan Ibu sekalian di sela waktu kita beribadah, mohon diselipkan doa untuk kesuksesan PPDB di SMK Muhammadiyah 1 Mojudan, karena secara penghitungan real, penghitungan kasat mata, tentu keberlangsungan sekolah kita itu ya dari jumlah siswa yang masuk pada setiap tahun ajaran yang berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga mohon untuk seluruh guru dan karyawan itu nanti siap ketika ditugaskan presentasi dan promosi kapan dan di mana saja. Memang ini tembungnya kapan dan di mana saja, tetapi realnya memang hanya di SMP. Tetapi karena seperti misalkan hari ini luar biasa, jadi hari ini ada yang tadi ke 2 sekolah Pak Agus, ke 2 sekolah, sementara di sekolah sendiri kita pembelajaran itu juga berjalan, kemudian ujian juga jalan, kemudian beberapa guru ini juga tugas di luar. Nah, tentu kita atur supaya ya pembelajaran itu tetap jalan seminimal mungkin, terjadi kekosongan jam, tugas-tugas lain juga berjalan, dan PPDB tetap optimal. Nah, jadi guru dan karyawan nanti opsinya memang harus siap untuk ditugaskan presentasi. Di tempat kita presentasinya itu mudah Bapak Ibu, yang penting bawa brosur, itu sudah tinggal memperjelas isi dari brosur yang dibawa. Kemudian sejauh catatan kami mungkin kalau nanti ada update nanti koreksi Pak Agus atau Pak Ahul, sejauh ini yang masih menjadi tantangan kita itu adalah justru SMP negeri di Minggir dan Godean. 1, 2, 3 belum tembus semua ya Pak ya? Yang Godean itu sudah masuk? Sudah bisa masuk Negeri berapa? Negeri 1 Nah, ini yang belum, itu bisa presentasi Pak? Oh, link Nah, artinya jadi artinya memang di Godean ini tetangga terdekat kita
tapi justru SMP negerinya itu belum memberi kesempatan kita untuk presentasi. Ada yang mempersilahkan, tapi hanya mempersilahkan untuk memberi link itu saja, link website sekolah saja. Kalau masuk presentasi tidak diizinkan. Nah, ini mungkin barangkali Bapak Ibu punya alternatif, bisa memberikan sumbangsihnya. Jadi misalkan Pak, saya dulu alumni sana, siapa tahu dengan menggunakan baju alumni itu bisa dipertimbangkan, karena ada yang kadang-kadang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, rencana kami nanti di akhir Mei sampai Juli 2023 itu kita piket masuk di hari Sabtu, karena SMP di Sleman itu masih 6 hari kerja, sehingga tahunya Sabtu itu juga sekolah itu bukan seperti kemarin. Kami ke sekolah sebenarnya bukan dalam rangka berjaga, tapi hanya karena mengambil dokumen yang ketinggalan. Itu ada calon siswa yang datang untuk menanyakan informasi. Kemudian yang berikutnya adalah ini melihat dari padatnya agenda PPDB online. Nah, ini Bapak Ibu, kita itu sebenarnya punya libur yang benar-benar libur, untuk libur yang ada di kalender itu libur semester gasal sebenarnya. Jadi makanya di libur semester gasal itu kami ya tidak berani memberi tugas-tugas di hari libur, karena memang libur benerannya di situ. Kalau libur semester genap itu seperti libur pertaruhan Bapak Ibu. Jadi di libur semester genap itu awal Juli sampai dengan pertengahan, waktu di mana yang negeri mungkin juga baru beneran libur. Nah, kalau kita ikut libur, nanti tidak ada yang melayani. Seandainya di sela-sela waktu sampai dengan portasi itu ada yang mendaftar. Jadi nanti kami mohon kerjasamanya di hari libur ini. Mungkin kita liburnya tidak full seperti saat semester gasal kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang akan kami review juga itu adalah satu kebijakan baru yang sepertinya baru bulan April kemarin itu kita terapkan, dan mungkin baru bulan ini kami bisa mengkaji karena dengan melihat data-data yang ada. Jadi untuk ketidakhadiran bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah izin di rentang waktu April sampai Mei ini, itu kami tayangkan. Jadi alasan ketidakhadiran di situ ada 6 pilihan. Yang pertama, surat cuti atau izin dengan pengesahan kepala sekolah. Nah, ini ada penjelasan tambahan. Jadi pengesahan itu memang saya berikan hanya kepada surat yang ada kop dan stempel instansi atau lembaga saja. Nah, itu yang sudah kami jalankan. Kemudian tugas sekolah itu sudah cukup jelas. Surat tugas sakit, ini surat dokter. Jadi ini artinya yang 1 sampai 5 itu tidak akan bisa dilanjutkan kalau tidak mengunggah suatu bukti. Kemudian lelayu keluarga inti atau keluarga satu atap rumah, kemudian force major, dan yang paling bawah adalah other atau lainnya. Jadi itu adalah untuk izin yang tidak perlu ada lampirannya, seperti misalkan kemarin itu ada yang terakhir ke saya itu rewang. Nah, jadi ada yang tanya ke saya, Pak, saya itu Pak diminta rewang monggo rewang, dilaksanakan saja. Lah izinnya gimana Pak? Ya tinggal ngisi aja. Nanti pengesahannya nggak usah disahkan, tinggal diisi saja, tidak perlu diberi lampiran. Nah, apakah ada bedanya? Tentu ada Bapak Ibu. Jadi kalau yang bintang nomor 1 sampai nomor 5, poin 1 sampai 5 itu dalam hitungan kami itu tidak masuk ke dalam kategori menambah ketidaktuntasan jam kerja. Tetapi kalau yang tanpa lampiran itu nanti masuk dalam penghitungan yang menyebabkan ketidaktuntasan jam kerja.
Nah, ini kami sedikit mereview nggih untuk pengisian. Nah, ini sekaligus akan kami tunjukkan karena ada beberapa yang cara pengisiannya mungkin belum tepat. Nah, nanti kami mohon maaf, kami tanyakan biar bisa mengetahui tidak pasnya di mana. Yang kita cek di bulan ke-5 saja atau bulan Mei. Nah, ini Bapak, jadi di catatan kami kalau hanya upload itu kan ngupload apapun bisa nggih. Nah, tapi kami juga melakukan validasi, artinya kami juga ngecek yang diupload itu apa. Kalau yang diupload itu sesuai, maka kita akan memberi validasi oke itu artinya nanti di dalam penghitungan ketidaktuntasan itu ya tidak akan masuk. Nah, kami akan memberi contoh mungkin ini nganu nggih, satu hal yang sebenarnya eman-eman. Nah, supaya nanti tidak nganu nggih, Bapak Ibu tidak dirugikan. Di sini saya misalkan melihat yang terakhir kemarin ada Nah, Pak Arif Nur Rahman nggih Bapak Ibu. Niki Pak Arif ngajar atau hadir di sini nggih? Nah, jadi Pak Arif itu izin beberapa hari tidak masuk dengan mengirim bukti dari rumah sakit, dan bukti itu sudah saya beri paraf Bapak Ibu. Nah, saya beri contoh ya. Misalkan saya lihat punya Butrian ini gitu Bapak Ibu. Jadi Butrian itu pada tanggal 4 Mei tidak hadir. Benar. Nah, ini gitu Bapak Ibu. Jadi karena putrinya sakit, jadi yang sakit bukan putrianya tetapi putrinya. Nah, putrian mengantar, maka surat periksa dari putrinya ini dikirim ke saya beri paraf. Nah, Pak Arif itu merasa sudah dapat paraf dari saya, kemudian ketika ngupload ketika ngisi tidak di upload. Nah, kalau seperti ini Pak Arif itu akan rugi satu harinya 7 JPL. Nah, itu Bapak Ibu, ini Bapak. Jadi kemarin itu sudah berjalan, tapi ada yang ternyata akan melihat Bapak ini kok tidak di upload. Nah, itu contoh. Jadi itu tadi review dari kami terkait pengisian izin. Kemudian berikutnya kami lanjutkan lagi review untuk ini nanti aja. Kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kami sampaikan karena ada masukan yang sebenarnya sudah disampaikan dari kami cukup lama, tapi baru siang hari ini kami punya kesempatan untuk merangkum dan juga untuk menyampaikan. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu yang membawa putrane atau mungkin membawa anak, entah itu putrane sendiri atau mungkin putrane keluarga saudara itu ya kami harapkan untuk dititipkan di
daycare, karena memang kita punya fasilitas untuk Bapak Ibu yang membawa anak, khususnya anak kecil nggih. Nah, alasan kami tentu jelas Bapak Ibu, jadi kami tidak gimana-gimana karena memang lingkungan kita itu bukan lingkungan yang aman untuk anak-anak. Jadi yang laporan masuk ke saya, dan ini menurut saya cukup fatal, itu ada dua. Yang pertama adalah ada guru yang pernah membawa putranya Bapak Ibu itu lari dari arah dalam, lari keluar menuju ke jalan raya. Jadi itu pertama, dan ya alhamdulillah tidak ada apa-apa karena kebetulan juga di depan ada yang jaga, kemudian dibawa masuk. Yang kedua, ini di lokasi yang sama, jadi putranya itu kemudian jadi ada laporan masuk ke saya, kemudian saya cek di CCTV, jadi betul, jadi putranya ini bermain di pinggir jalan raya di depan sekolah. Nah itu yang nama, yang tidak tampak Bapak Ibu, ini kan ya hal yang sepele guys, seperti misalkan ruangan ini saja Bapak Ibu, coba dengan cek meja kita itu linggirnya tajam nopo boten. Nah itu kan jelas barang yang berbahaya untuk anak guys. Kemudian juga di bawah meja itu ada stop kontak. Kalau kita mungkin sudah tahu itu stop kontak fungsinya apa, dan juga kalau tidak penting banget tidak akan bungkuk untuk menuju ke situ. Tapi kalau anak kecil itu kan dalam jangkauannya dan tidak tahu, itu yang kelihatan. Belum kalau nanti ke tempat kerja, di tempat praktek Bapak Ibu itu guys, di boga ada kompor, di otomotif ada alat-alat yang berisiko, itu juga berbahaya. Belum siswa kita Bapak Ibu, dari siswa kita karena kebanyakan laki-laki itu kadang-kadang memang ya menurut saya bukan termasuk lingkungan yang ramah dengan anak kecil. Kadang dengar miso, kemudian juga bully anak-anak, itu juga pernah kami ketahui. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, itu yang kami memberikan fasilitas, ya tolong dimanfaatkan. Tentu kami memikirkan keselamatan semuanya. Berikutnya Bapak Ibu kami teruskan ke, nah ini yang bagian ini mungkin khusus untuk Bapak Ibu guru, tapi nanti Bapak dan Ibu karyawan tidak ada salahnya ikut menyimak. Nah kalau kemarin Bapak Ibu itu kan bagi yang meninggalkan jam pelajaran itu kemudian diteruskan dengan mengurus cuti. Nah sebenarnya istilah itu kurang tepat karena cuti yang dikerjakan waktu itu bertujuan supaya tidak dikenakan potongan 10.000. Nah ini kami ulangi konsepnya dari depan Bapak Ibu. Jadi kami sampaikan bahwa jam pelajaran yang kosong, jadi jam pelajaran yang ada jadwalnya tapi nggak ada gurunya, itu adalah kerugian bagi orang tua, siswa, dan sekolah. Karena apa? Nah, kami jelaskan di poin bawahnya karena ya siswa disekolahkan itu kan untuk bertemu dengan guru. Kemudian makanya Bapak Ibu kemarin kalau kita mencermati banyak sekolah yang pada saat COVID itu crash dengan orang tua, karena orang tua merasa siswanya orang masuk, gurunya cuman ngasih tugas lewat online kok kita suruh bayar. Itu karena salah satunya ya di situ. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, siswa di kelas yang kosong itu berpotensi melakukan aktivitas negatif baik di dalam ataupun di luar sekolah. Kalau di dalam, mending kalau cuma tidur di kelas Bapak Ibu, kalau sampai kemudian mengganggu kelas lain, kemudian bahkan yang pernah kami tangani itu mancing di kolam dekat sekolah. Mancing kalau dapat ikan nggak kewenangan nggak apa-apa, itu mancing kewenangan karena ternyata kolamnya dipasangi CCTV. Nah itu kan merepotkan. Kemudian nongkrong di Garuk Satpol PP itu juga hampir 2 kali kami menangani, dan ternyata sumbernya sama, bukan karena anak sudah pulang tapi karena kelasnya kosong. Nah maka dari itu Bapak Ibu, untuk meminimalisir hal seperti itu, sekolah mencarikan pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah konsekuensinya karena kita memberi tugas tambahan yang tentu itu bisa jadi di luar tupoksi
yang menggantikan, maka kami memberikan apresiasi dengan nilai Rp10.000 per jam pelajaran, dan ini dibebankan kepada guru yang meninggalkan kelas tersebut atau guru yang kosong. Nah, tetapi Bapak Ibu, sekolah kemudian memberi opsi supaya apa? Kita memberikan subsidi supaya beban itu bisa ditanggung sekolah baik sebagian atau seluruhnya. Nah, prosesnya gimana? Tentu yang pertama mengajukan permohonan. Jadi kemarin sebenarnya kami juga tahu ada yang kosong tapi tidak mengajukan permohonan, ya tidak apa-apa, itu kan sudah pilihan sendiri. Yang mengajukan juga banyak, jadi kita awali dari pengajuan. Kemudian yang kedua, nah ini yang tidak ngajar itu karena tugas sekolah, sakit, lelayu dari keluarga inti, dan force majeure. Force majeure itu kondisi kondisi darurat atau bencana. Itu sebesar Rp10.000 per jam pelajaran atau sepenuhnya ditanggung oleh sekolah. Nah, yang baru Bapak Ibu, kalau tidak ngajarnya itu karena pribadi, itu sekolah menanggung Rp9.000 per jam pelajaran, yang 1.000-nya dari Bapak Ibu yang meninggalkan tugas. Ini dilakukan, ini diberikan kepada yang tadi yang tidak masuknya itu sudah dapat pengesahan dari kepala sekolah. Nah, kalau tidak ngajarnya itu karena satu alpa atau ya izin, jadi sudah izin tapi tanpa surat pengesahan, itu ditanggung sepenuhnya oleh guru tersebut. Nah, itu Bapak Ibu, karena ini hal yang baru, nah kami mohon Bapak Ibu ini kita sama-sama mencoba, tapi yang ngapunten ini hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru karena di aplikasi sudah kami set nama gurunya. Jadi kita mencoba supaya Bapak Ibu nanti bisa mengetahui. Jadi untuk mencoba Bapak Ibu, ini nanti kita membuka web lapor, ini sudah kami ubah mulai kemarin malam. Jadi nanti di sisi kanan itu ada subsidi jam kosong. Ini kalau yang kemarin terbiasa minta form di Bu Siti, itu besok tidak usah minta form di Bu Siti, langsung isi di situ. Jadi kami harapkan Bapak Ibu guru ini mencoba semua supaya bisa mengetahui, karena ini nanti akan kita gunakan selama 1 tahun ajaran ke depan. Petunjuknya gini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru yang namanya berawalan dari huruf A sampai huruf E, nanti ngisinya alasannya tugas. Nah, untuk tanggalnya saya ulang untuk tanggalnya nanti pilih 15 dan 17. Kemudian saya ulang, yang namanya A sampai E itu mengisi tidak masuknya karena tugas. Kemudian guru dengan diawali huruf F sampai J itu mengisi karena sakit. Kemudian yang guru dengan huruf awalan K, L, M, N, O itu mengisi alasannya lelayu. Kemudian P, Q, R, S, T itu force majeure, dan guru dengan abjad U sampai Z, U, V, W, X, Y, Z itu alasannya adalah lainnya. Nah, lampiran yang digunakan itu adalah lampiran yang saya kirim di grup sekolah Bapak Ibu. Di situ ada contoh untuk yang sakit, untuk yang pengesahan, dan untuk yang tugas sekolah. Jadi monggo silahkan dicoba dengan melampirkan itu. Nanti hasilnya akan muncul ketika sudah kami ACC. Monggo Bapak Ibu, ini kalau untuk sekedar mengisi tentu 1 menit bisa untuk Bapak Ibu guru mengisi dengan namanya masing-masing. Moga Bapak Ibu silakan untuk mencoba
mengisi tadi nggih yang subsidi jam kosong, karena ini nanti menjadi pengganti apa namanya, yang kemarin cuti untuk mendapatkan pengganti itu nggih, apa denda atau apa istilahnya gitu. Oke. Dua mapel. Jadi ini akumulasi gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan jenengan izinnya lebih dari 1 hari, yang isinya di situ, makanya ada tanggal awal, tanggal akhir. Kalau mapelnya lebih dari 1 di koma, kelasnya lebih dari 1 juga di koma-koma gitu. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan, setelah mengisi semua isian dan ngupload, kemudian setelah kirim, nah ini yang sudah masuk, bentar, bahasa Jawa, Bu Epi. Setelah kirim, perhatikan Bu Epi, jangan ditutup dulu HP-nya. Ada pesan, bunyinya gimana Bu Epi? Setelah jenengan kirim, ada pesan, jenengan baca nggak itu di formnya itu? Nah, jadi setelah ngisi Bapak Ibu, ini tidak langsung akan muncul hasilnya, tetapi akan diproses ketika jenengan ngasih tahu Bu Yeni. Apa tugasnya Bu Yeni? Tugasnya Bu Yeni adalah memberi ACC. Jadi kalau di ACC Bapak Ibu nanti ini saya operasikan nggih. Kita ACC. Nah, untuk Bu Evi nanti sebentar lagi di email jenengan itu akan terkirim surat nggih, surat yang menunjukkan apa namanya? Menunjukkan jenengan itu kosong pada hari apa, jam berapa, kemudian yang ditanggung oleh sekolah berapa. Itu kan muncul seperti itu nggih. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin silakan dicoba. Kami hanya akan memberi contoh yang sudah diisi oleh Bu Epi dan Pak Ardanto, tapi ini cukup Bu Epi saja yang saya tampilkan nggih. Nah, nanti jadi nanti akan muncul email. Nah, ini nggih, di surat ini akan muncul keterangan Bu Epi itu jadi bunyi suratnya gini Bapak Ibu. Surat keterangan subsidi jam kosong yang bertanda tangan Pardian Imam, Kepala Sekolah, menyetujui pemberian subsidi untuk Epi Purnamawati, guru bahasa Jawa, pada tanggal berapa sampai berapa, kelas berapa, jam kosong berapa JPL, kemudian subsidi yang diterima berapa, potong gajinya berapa, selesai. Nah, itu yang nanti akan diterima. Nah, isiannya nanti akan bisa jadi berbeda-beda. Oke, semoga yang belum isi silahkan mencoba untuk mengisi dulu nggih. Mohon Bapak Ibu, untuk mengisi jam kosong itu cukup angkanya nggih, tidak usah diberi satuan. Nah,
Misalnya Bu Nurul ini mengisi 3 JP, ini tidak perlu pakai JP, cukup angka saja. Bu Siti Fatimah juga sama nggih, ini cukup angka saja. Dan Bu Ana Fatonah. Bu Urfa, ini nganu guys, cukup angka saja, tidak perlu diberi satuan jam untuk jam kosongnya. Nanti setelah diberi kode ACC oleh Bu Yeni, ini akan terkirim ke email panjenengan maksimal 1 jam, karena diproses otomatis menggunakan timer 1 jam. Jam pelajaran ke-7 telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran ke-8 segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Oke, monggo, ini yang tadi baru datang belum tahu belum mengetahui apa agendanya. Yang pertama adalah ini sekarang kita sedang uji coba mengisi yang subsidi jam kosong Bapak Ibu. Nah, nanti kalau pengen mengetahui info jelasnya, rekaman dari yang saya sampaikan siang hari ini akan kami share di grup sekolah. Oke, sembari Bapak Ibu yang lain mengisi, kurang lebih tadi hasilnya seperti itu nggih. Jadi kita lanjutkan dulu materi terakhir. Nah, untuk agenda terakhir Bapak Ibu yang kita bahas adalah jelang kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, ini kami mohon kepada guru mata pelajaran atau guru tatib nggih. Ya, ini untuk guru mapel tentunya. Pertama, memberi kesempatan remedi bagi siswa yang belum tuntas atau belum memenuhi kewajiban. Jadi sekali lagi saya ulang, jadi untuk guru mapel itu mohon memberi kesempatan siswa. Jadi tidak harus menunggu selesai PAT, bisa diingatkan atau diberi kesempatan bagi siswa yang belum tuntas atau belum memenuhi kewajibannya. Yang kedua, melaporkan pada wali kelas dan wali BK apabila memenuhi siswa dengan kondisi khusus. Ya, kondisi khususnya misalkan ya tadi disuruh remedi enggak berangkat, kemudian pas pelajaran malah ngilang, atau kemudian menunjukkan hal yang itu khusus nggih, misalkan saking nakale misalkan, ya itu disampaikan. Atau sebaliknya dia punya prestasi yang lebih dari yang lain, itu juga disampaikan. Jadi mohon ini dalam posisi sebagai guru mapel. Jadi monggo kalau ada
Jadi jangan pas kenaikan baru lapor, wah itu nggak pernah ikut jam saya. Mestinya disampaikan sekarang Bapak Ibu gitu. Ini nggak pernah ikut pelajaran saya, nggak pernah ngerjakan tugas saya. Jadi ada anaknya tapi nggak ada kerjaannya atau sebaliknya. Itu. Kemudian dalam posisi sebagai wali kelas, ini kami mohon untuk mencermati poin pelanggaran, karena poin ini nanti kan menjadi salah satu penyebab ketidaknaikan kelas. Kemudian menindaklanjuti apabila ada laporan atau informasi dari guru mapel atau tatib. Kemudian ini khusus wali kelas 12, ini yang nanti kami mohon bantuannya adalah, jadi foto dari tempatnya Pak Anton itu nanti sampai di sekolah dalam bentuk bongkoan. Jadi kita tuh nggak tahu ini fotonya siapa, namanya siapa, di kelas mana nggak tahu. Nah yang tahu kan itu wali kelas. Nanti kami mohon bantuannya untuk memilah foto-foto tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah untuk PAT nggih. Ini kami mohon supaya Bapak Ibu wali kelas juga mengingatkan supaya tidak terlambat saat mengikuti PAT. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau guru mapel itu setiap malam mengingatkan pelajarannya. Nah, kalau wali kelas dimohon mengingatkan jadwal USK. Nah, ada baiknya guru mapel juga sama gitu. Jadi Bapak Ibu guru mapel juga lihat jadwal kapan mapelnya diujikan. Nah, pas malamnya itu yang bisa menyapa atau kemudian mengingatkan atau juga mendoakan kesuksesan misalnya. Kemudian untuk foto yang kami sampaikan tadi itu sudah ada di TU ternyata, nanti bisa disampaikan ke siswanya. Kemudian untuk foto ini guru dan karyawan juga sama, fotonya sudah ada di ruang TU, nanti monggo bisa diambil. Kemudian terakhir untuk cap 3 jari itu ijazah gitu. Ini direncanakan hari Senin sampai Selasa 29 sampai 30 Mei 2023. Ini sudah kita rencanakan. Nanti info lebih lanjut terkait dengan waktu dan kelas apa di sesi berapa akan ditentukan kemudian. Tentu ini kami berterima kasih pada tim penulis ijazah yang kayaknya baru kemarin ngambil sudah langsung dikebut, besok sudah siap sudah siap untuk cap 3 jari. Nah Bapak Ibu monggo, ini kalau materi dari kami sudah habis, silahkan barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan beberapa hal yang sudah kita bahas sejak dari awal tadi, monggo kami persilahkan. Misi apa Pak Sugeng? Oke. Sudah terkirim? Oh, nggih. Bapak Ibu kalau sudah terkirim, pesan yang ada di situ bunyinya gimana? Enggak mungkin. Enggak di formnya itu loh Pak, kan setelah kirim terus ada tulisan toh. Ada kata-kata hubungi Bu Yeni enggak? Pak Niko ada tulisannya? Oh nggih, di screenshot kirim ke Pak Ahul. Jangan ke saya, ada tambah mumet. Nggih, monggo coba kirim ke saya Pak Sugeng. Oke, nanti Bu Yani akan ngecek Pak Sugeng beneran ninggal jam enggak, kemudian lampirannya itu sesuai atau tidak. Nanti kalau sesuai baru di oke gitu nggih. Nah.
cek dulu punya Pak Sugeng udah masuk atau belum. Oke, punya Pak Sugeng sudah masuk nggih datanya nggih, tinggal iki nanti nunggu akan diproses. Yang lain sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke.